umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, tema yang kita kaji di kesempatan kali ini dari materi yang sudah terbagi berkaitan masalah yang tertulis di dalam materi kaifa tusawwa as-sufufu, bagaimana shaf itu diluruskan. An Anas anin Nabi sallallahu qala, beliau ketika menata shaf sebelum sholat berpesan, aqimu, tegakkan sufufakum, shaf-shaf kalian. Fa inni, maka sesungguhnya saya, arakum, bisa melihat kalian, min warai dhahri, dari balik punggungku. Gimana caranya? Dari balik punggung kok bisa melihat? Berita wahyu. Dari berita wahyu. Kalau orang merekayasa ya pakai cermin, atau ada alat pantau yang disiapkan. Selagi tidak, secara umum bagian belakang tidak ada mata. Karena Nabi SAW itu tidak pernah bertindak dari hawa nafsu, semuanya wahyu. Berarti saya bisa melihat kalian dari balik punggungku, berarti itu dari wahyu. Lalu bagaimana sikap sahabat ketika diperintah oleh Nabi SAW, tegakkan shaf kalian? Perbuatan sahabat ditungguin Nabi, dikontrol wahyu, di masa turunnya wahyu, bila benar dibenarkan, bila salah disalahkan, bila dikokohkan menjadi ketetapan. Praktek ini dipantau oleh Allah. Nabi melihat dari balik punggungnya, lalu dikokohkan, akhirnya itu menjadi peraturan. Karena namanya hadis, arti bahasa apa? Peristiwa. Arti istilah apa? Semakna dengan as-sunnah, yaitu meliputi perbuatan-perbuatan Nabi, ucapan-ucapan Nabi, ketetapan-ketetapan Nabi, yang semuanya itu dari wahyu, tidak ada dari nafsu. Yang Allah menjelaskan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak bicara dari hawa nafsu, semuanya wahyu. Yang tugas umat adalah wa ma yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka itulah dia taat kepada Allah. Ya Allah perintahkan, wa ati'ullaha wa ati Rasul, taatilah Allah, taatilah Rasul. Allah juga menandaskan, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul datangkan ambil, apa yang Rasul larang jauhi. Kemudian dilarang untuk mukhalafah, menyelisihi kepada Rasul. Falyahdhar alladzina yukhalifuna an amrihi ayyusibahum fitnatun au adzabun alim au kama qala ta'ala. Supaya waspada, ngati-ngati orang yang menyelisihi Nabi, mereka akan terkena fitnah, yaitu penyakit kesyirikan atau siksa yang pedih. Nyembah Allah dengan cara Nabi, menyelisih Nabi berarti mengikuti hawa nafsu,
Dan itu bentuk kesyirikan, itu namanya fitnah. Lalu perbuatan sahabat berikut ini sepengetahuan Allah, di bawah bimbingan Nabi, ketika Nabi memerintahkan mereka praktek, itu yang dikokohkan, maka praktek ini yang menjadi ketetapan. Apa itu bentuknya? Wa kana ahaduna, ada salah satu kami, yulziku, menempelkan mangkibahu, pundaknya, bimangkibi sahibi, dengan pundak saudaranya. Berarti pundak ke bawah, berarti lengannya nemplek. Wa qadamahu bi qadamihi, telapak kakinya juga nempel dengan telapak tapi tangannya. Berarti sing nemplek ngiwon lengan pundak kalih napa? Telapak kaki. Sing jenenge telapak kaki niku sing pundi? Jentikan apa nganti sak mburi? Ya jentikan sampai sak mburi. Di tempat yang lain mata kaki juga nempel mata kaki. Tapi mboten nate kelilipen nggih. Mek jenenge tok wae. Nah gitu prakteknya. Ini di bawah perintah Nabi. Nabi melihat mereka dari belakang, dari balik punggungnya. Dan praktek itu dibenarkan. Maka Nu'man ibnu Bashir, ra'aitu rajula, saya lihat seseorang minna, dari kami, yalziku, menempelkan ka'bahu, napa ka'bun niku? Mata kaki. Bika'bi sahib, dengan mata kaki temannya. Nah itu carane nemplek nih sop rapet, pundak nemplek pundak, telapak kaki jentikan nganti ke belakang bersama mata kaki. Berarti model sikil niku terus pundi? Mekar ngene napa lurus ngene? Diupayakan iki ngadep kiblat kabeh niki. Jentikan nganti ke belakang. Sehingga nanti sing nemplek nanti sejak dari jentikan sampai ke belakang. Nolek ngene berarti kan malah mekar to. Itu lurus sehingga bisa nempel. Itu praktek sempurna. Makanya pahala itu macam-macam, ada pahala sempurna, ada sempurna 90%, 80%, 50%, ada yang semata sah. Makanya siapa yang pengin sempurna itu caranya. Dan siapapun fitrahnya pengin sempurna, tidak ada yang mau cacat. Berikutnya sufufu rijal wa nisa, sopnya laki-laki dan sopnya perempuan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijal, paling bagusnya sop laki-laki, awwaluha, yang paling depan. Andaikan pahalanya itu ditampakkan, wong roh mesti lomba. Pun nanti mirsa napa dereng tiang lomba rebutan sop depan. Wonten pundi lek tahu. Mungkin ada saudara kita kalau mau lihat nyata itu di Madinah misalnya, Masjid Nabawi, ketika dibersihkan orang diminta keluar. Sudah waktunya nata sop, playon rebutan sop pertama, buatan laku santai-santai, playon rebutan sop pertama. Itu pomo dikitokne, wong padha greteyan nganti lomba. Makanya itu sop yang paling bagus. Wasyaruh, dan yang paling jelek akhirnya yang paling belakang. Wa khairu sufufin nisa, dan paling bagusnya sop perempuan akhirnya yang paling belakang. Wasyaruha, dan yang paling jelek awwaluha, yang paling depan. Ini tentunya ketika keadaannya terbuka. Kalau keadaannya tertutup, sop ibu-ibu itu di ruang khusus sehingga aman dari laki-laki yang ada di depannya, karena memang ada pembatas misal kaca atau yang semisal. Andaikan melihat depan itu sebatas melihat gerakan depannya, bukan melihat langsung. Apabila memang dalam kondisi seperti itu, ya tetap di depan.
Tapi apabila kondisinya terbuka, yang paling bagus adalah ibu-ibu terbaik di belakang, terjelek itu di depan. Sehingga yang datang duluan memilih sop yang belakang. Itu untuk perempuannya seperti itu. Ini memberitahu kepada kita bolehnya perempuan ke masjid itu tidak menimbulkan fitnah. Karena fitnah yang berat umat ini adalah laki-laki difitnah perempuan, perempuan difitnah laki-laki. Termasuk fitnah mata dan sebagainya. Makanya siapa sing melihat keindahan di luar, penggaweane ndelok keindahan di luar, engko nyawang bojone rapate tertarik. Makanya ketika mata terjaga, sing didelok ya bojone tok, nah itu nanti akan terjaga. Karena kemaksiatan itu menjadi penghalang kebaikan. Innallaha la yuharrimur rizqa bidzambin yusibuh, Allah mengharamkan rezeki gara-gara dosa yang diperbuat. Karena dhuharul fasatu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, petaka di daratan di lautan itu karena dosa-dosa manusia. Berikutnya fadilatus sufufil uwali wa maya minis sufuf, bab keutamaan sop awal dan bagian sop yang kanan. Ngarep dhewe mburine imam sing sisih tengen. Ngarep dhewe mburine imam sing sisih tengen. Anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu qol, karena ada Rasulullah SAW yaqul dawuh innallaha wa malaikatahu yusholluna ala sufufil uwal. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mereka memberi sholawat pada sop yang pertama. Ini merupakan jaminan yang luar biasa. Sholawatnya malaikat artinya doa rahmat dan doa ampunan. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Dan itu doanya dikabulkan karena malaikat enggak ada kemaksiatan. Doa tertolak itu gara-gara dosa. Sementara malaikat makhluk yang tidak berdosa, karena wa yuf'aluna ma yu'marun, mereka tandang apa sing diperintah nih. Kerjanya hanya tasbih, tahmid, takdis, memahasucikan Allah. Berarti kalau malaikat bersolawat berarti dikabulkan. Lebih-lebih di sini yang bersolawat malah Allah sendiri. Bukan permintaan, tetapi memang Allah menganugerahkan kepada mereka yang berada di sop yang pertama. Maka supaya kita tuh lomba. Terus makna sholawati Allah niku nopo? Satu, tazkiyah, rekomendasi, pernyataan persaksian kebaikan. Wi wong apik lek sing dawuh ngoten niku Allah, mesti mboten. Itu namanya tazkiyah, rekomendasi. Allah menyatakan itu orang baik, sementara yang menghisab nanti Allah membalas itu Allah. Allah menyatakan baik kan pasti surga kan? Karena Allah itu tidak pernah zalim. Yang kedua, arti sholawat Allah. Yang pertama tazkiyah, rekomendasi. Yang kedua sanak sanjungan. Apa yang kedua? Sanjungan. Allah menyanjung. Bukan karena diminta siapa, tapi Allah memberi. Nah ini fadilah besar kepada sop yang pertama. Lalu yang ketiga, jelas ampunan. Yang keempat, rahmah. Sebagaimana doa malaikat, rahmati dia, ampuni dia. Jelas Allah memberi. Selain malaikat berdoa dikabulkan, Allah sendiri sudah menetapkan akan merahmati dan mengampuni. Ageng mboten fadilah sop pertama. Luar biasa. Nah semoga kita semangat meraih sop yang pertama. Untuk ibu-ibu semangat meraih sop yang paling aman. Bila terbuka yang paling belakang, bila memang tertutup aman silahkan paling depan. Wa anhu, dan darinya juga dari Bara' radhiyallahu anhu qol, kunna ada kami idza shallaina, ketika salat khalfa Rasulillah, di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahbabna, kami suka, anakuna, kami berposisi an yaminihi, di arah kanannya, di belakangnya arah kanannya.
Itu terbaik. Yuqbilu alaina, menghadapkan kepada kami biwajhihi, wajahnya. Berarti ketika noleh ke belakang, salam noleh nengen nggih. Sebelakangnya bagian tangan langsung tahu wajah Nabi, pipi Nabi. Nah, nyawang depan, nggak usah noleh-noleh ngangerin, nyulurus nyawang depan. Begitu Nabi salam langsung tahu pipinya Nabi. Nah itu berarti di belakangnya langsung dan di arah kanannya, itu terbaik. Tapi sing bagian wolor dhewe nek pengen nyawang malah noleh. Sing kewidul dhewe ya ora ketok. Nah, itu ketika menoleh itu tampak wajahnya Nabi. Itu posisi soft yang terbaik. Kalau perawi cerita fasam itu, maka di situ Nabi SAW ketika berdoa sebelum salam diantaranya Rabbi kini adzabaka yauma tab'asu ibadak. Rabbi ya Allah Rabbku, kini jaga saya adzabaka akan siksamu yauma pada hari tab'asu engkau membangkitkan ibadaka hambamu. Yaitu berdiri dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Bangkit dari kubur itu dalam posisi tidak tersiksa. Otomatis nanti diberi pakaian, diberi payung, diberi minuman, diberi kendaraan. Bekasan wudhu menjadi karcis mendekat telaga Nabi yang panjangnya perjalanan 1 bulan, lebarnya perjalanan 1 bulan. Gelas-gelasnya sejumlah hitungan bintang, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, minum seteguk tidak bakal haus selamanya. Semoga nanti kita mendapatkannya. Termasuk ketika dihisab, hisaban yasiro, hisab yang mudah. Ini minta kepada Allah Ta'ala. Ini termasuk doa sebelum salam, silakan. Rabbi kini adzabaka yauma tab'asu ibadak. Nah, boleh dihafalkan. Sudah hafal, tinggal praktek dipersungguh secara khusyuk sehingga permintaan kita tenanan. Berikutnya, man yakumu khalfal imam, siapa yang berdiri di belakang imam. Sembarangan apa pilihan? Pilihan. Kalau kita diajak membahas siapa berdiri depan imam, berarti kita juga butuh tahu siapa yang pantas jadi imam. Sinten? Satu, orang setempat. Yang kedua, umurnya dewasa. 3, pemikirannya mapan. Yang keempat, kemampuannya kepada Quran paling mumpuni. Bisa membaca, bisa memahami, bisa mengamalkan, bisa menjelaskan. Itu mumpuni pada Quran. Yang kelima, apabila Qurannya sama, yang paling tahu kepada hadis. Yang keenam, apabila pengaturan kepada hadis sama, yang paling dulu hijrahnya, itu yang keenam. Lalu yang ketujuh, apabila hijrahnya juga sama, yang lebih dulu masuk Islam. Nah, itu minimal ada 7 kriteria yang berhak jadi imam. Napa pertama? Nah, sing nyatet niki penting niki. Orang setempat, orang lain nggak boleh. Pendatang nggak boleh kecuali diizinkan. Kecuali diizinkan. Misalnya masjid rotok kosong, enek wong mampir kemudian diminta jadi imam oleh sing mampir, ketika orang setempat begitu datang, loh iki kok dimah wong liya, digelandang mundur boleh. Karena nggak diizinkan. Makanya penduduk setempat ojo gampang-gampang mengizinkan orang lain yang mampir. Karena prinsipnya memang haknya orang setempat, mau mampir gak oleh. Baru boleh itu bila diizinkan, yang kalau nggak diizinkan nggak boleh. Monggo, nah itu baru boleh. Kalau enggak jangan. Tadi ada 7 minimal kriteria jadi imam. 1,
orang setempat. 2, umur lebih dewasa. 3, pemikiran paling mapan. 4, paling mapan pada Quran. Apa tadi meliputi? Paling mapan pada Quran meliputi bisa membaca, bisa memahami, bisa mengamalkan, bisa menjelaskan. Ya ini nanti yang ngaji. Bila itu beberapa punya kemampuan sama, berikutnya yang kelima yang punya pengetahuan lebih di bidang sunnah. Bila beberapa sama, yang keenam paling dulu hijrahnya. Bila beberapa sama, yang ketujuh yang paling dulu masuk Islam. Itu yang berhak untuk menjadi imam. Orang lain tidak boleh. Termasuk kita bertamu, di mana tamu duduk? Jawab, di tempat dia disilahkan duduk. Lerong dimangga nih jangan masuk. Belum dimangga nih mata jangan memandang ke dalam. Ketika disilahkan masuk, duduklah di tempat yang dia disilahkan. Tidak boleh duduk di tempat duduk khusus milik tuan rumah, kecuali diizinkan. Nah sekarang siapa yang berhak berdiri di belakang imam? Fungsinya apa? Apabila imam ada uzur, dia langsung bisa mengendalikan kondisi. Kasusnya ketika Umar ditikam pas ngimami sholat subuh, roboh sholatnya, terus nopo? Bil dhisik. Terus mundi sholatnya. Terus siapa di belakangnya yang bisa mengendalikan kondisi? Abdurrahman bin Auf. Sing menikam langsung melayu sambil njojoh ngiwonengen sepanjang keluar ke belakang. Kemudian ada sop belakang gitu, sorbannya rata antel atau gimana tuh dibandemnya kena gegeri buak. Setelah itu dia menikam diri. Itu namanya Abu Lu'lu'ah al-Majusi, pembunuh Umar. Semoga Allah melaknat Allah menimpa kepada dia. Waktu itu Umar langsung roboh, lalu Abdurrahman bin Auf maju. Wong-wong padha kaget, lho, sing ngimami suarane kok beda. Makanya sopir niku butuh kernet. Keren apa kenek? Nek cilan kula niku jenenge kernet. Maca kok kenek. Lah sing bener sing kenek apa nampa kenek? Sing bener sing pundi? Oh, kenek. Deduk kenek iki. Kenek karo kenek ki apa nek? Lek kenek diuyak kecekel. Lek kenek wakile sopir. Nah, sopirnya geliat-geliat ngantuk langsung kendalikan. Itu penting. Itu penting. Enek serepane ngoten nggih. Siapa dia? Ternyata telah dijelaskan kriterianya, enggak sembarangan. Makanya imam butuh memiliki wakil sehingga nanti siapa yang di belakangnya tahu ketika imam ada uzur apa yang mesti ia perbuat. An Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu, karena ada Rasulullah yaqul dawuh liyani supaya yang dekat kepada saya waliya yali. Aja diwaca liya-liyane, dadi wong Jawa. Waliya yali, ada liya, ada nun wiqayah liya-liyani. Karena bergabung dengan ana ya mutakallimnya dipasang nun wiqayah. Artinya supaya yang dekat kepada saya jadi wali. Umpama bocah cilik, wali ini berarti sing ngopen-ngopen. Makanya ketika imam ada uzur, dia nanti sing ngopeni, gitu kan pemahamannya. Minkum orang dari kamu ulul akhlam yang punya kedewasaan wan nuha dan kematangan. Yang punya kedewasaan dan punya kematangan. Sumaladina kemudian yang yalaunahum mengiringi mereka. Yaitu misalnya nilainya sing paling bagus andaikan imame 90, nah dhek 85. Berikutnya sing 80, berikutnya sing 75 misalnya. Sumaladin kemudian yang yalunahum mengiringi mereka. Jadi imamnya terbaik, di bawahnya sedikit, jadi wakil cadangan berikutnya di bawahnya. Ini supaya bisa mengukur.
Itu kriteria siapa yang menjadi imam. Ternyata sudah jelas. Sehingga bukan bocah cilik. Makanya sing sepuh, apalagi nanti menjadi wakil imam cadangan 1, 2, 3, itu datangnya jangan terlambat. Makanya ketika imam noto sop, nah maka sudah di belakangnya. Di belakangnya. Tapi sering terjadi masjid itu orang setempat rapatek ngopeni. Nanti wong liya kon ngurupne lampu, wong mampir kon ngandani. Nah, supaya enggak seperti itu. Masjid itu dimakmurkan. Takmir itu namanya pemakmur, bertanggung jawab. Maka Nabi SAW itu punya muadzin khusus, tugasnya memantau waktu. Ketika sudah tiba mengumandangkan adzan. Ojo nganti wong liya mampir sing adzan. Ini koreksi untuk semua masjid. Walaupun sesekali muadzine udzur, piye to ora adzan, jebule ora teko-teko. Padahal itu wis ketulis sudah diomongi. Kenapa? Pak loro. Itu kan urusan lain kan. Akan malah mbah ya ini sing adzan. Berikutnya karahatus shaf bainas sawari. Dibencinya shaf di antara tiang. Artinya shaf itu kudu lurus, rapat, tidak boleh putus. Kalau ada tiang menjadi putus. Itu bila masjidnya longgar, wonge tertampung, shaf itu enggak boleh putus. Maka depan ini, paling depan ini nanti di situnya sekarang kono enek, jangan di depan, nggak boleh putus. Antara tiang ini sudah pot, nanti bisa menata shaf belakangnya. Kalau nanti di situ menjadi putus, menjadi putus, itu nggak boleh. Tapi lek kondisi ini darurat, nopo darurat niku? Masjidnya jiut sing jamaah, akeh, piye? Saken nae jenenge darurat. Lek enggak darurat wis ngarep dhewe penuh, jangan nek kidul aja nek lore. Kenapa? Enggak boleh putus oleh tiang. Nah begitu. Itu peraturan. Bukan peraturan A, B, C, bukan, tapi peraturan siapa? Rasul dari langit. Tugas kita paham taat. Loyalitas, kesetiaan kita kepada Islam, kepada dalil. Enggak boleh kepada kelompok A, B, C, kebiasaan, enggak boleh. Karena mukhalafah itu enggak boleh. Mukhalafah itu enggak boleh. Kita baca An Muawiyah ibni Qurrah an Abihi radhiyallahu anhum qol kunna ada kami nunha dilarang. Nah, ini menggunakan bahasa nunha dilarang. An-nasufa untuk menata shaf baina sawari di antara tiang-tiang. Jadi jentrek putus oleh tiang, jentrek putus oleh tiang, jentrek putus oleh tiang, itu dilarang. Kenapa? Shafnya menjadi putus. Itu bila tempatnya ada dipilih yang tidak putus. Tapi bila terpaksa itu namanya darurat, nanti ada hukum tersendiri darurat. Ala ati Rasulullah di zaman Rasul SAW wa nutratu dan kami dihardik anha darinya tortan dengan hardikan yang keras. Berarti di sini pelarangannya bukan pelarangan sebatas mbok yo aja ngono, enggak, tapi menggunakan bahasa yang tegas dan keras. Sementara apa yang dilarang oleh Nabi itu dilarang oleh Allah karena ayatnya wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang Rasul ngelarang darinya ya mandeko. Makanya itu pundak mepet pundak, telapak kaki mepet telapak kaki, mata kaki mepet telapak kaki, lurus rapat sehingga setan tidak bisa menyusup. Maka jangan putus oleh tiang. Bila bisa dipilih yang tidak putus, pilihlah yang tidak putus. Bila sadar putus, maka nanti yang datang akhir di belakangnya itu masih longgar, maka mengambil shaf di belakangnya. Kenapa? Depan itu sudah dianggap habis, karena nggak boleh putus. Sehingga ketika
di belakangnya longgar tetap nyambung yang putus, itu tidak termasuk sop pertama. Kenapa? Sudah habis jatahnya. Wa innama hadza, sesungguhnya ini fi hakil jamaati, haknya ketika berjamaah. Artinya uangnya akeh, orang per orang itu mepet siji dengan lainnya, tidak boleh putus. Makanya adanya tiang akhirnya jadi putus, itu yang dilarang. Amal munfaridu, tapi bila sholatnya itu sendirian, fala ba'sa, maka tidak mengapa, bi sholatihi, dengan sholatnya, bainal amudaini, diantara dua tiang. Sawari dan amud itu maknanya sama. Napa basa Jawa nih? Soko. Napa bahasa Indonesia nih? Tiang. Nek tiang dadi basa Jawa napa? Wong. Nyapa kok ngono? Nambu. Lek sholatnya itu sendirian nggak mengapa di antara dua tiang, dengan syarat idza takhadha sutratan, bila dia itu memasang sutroh. Apa kasusnya? Berikut ini. Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqala, dakhala, masuk an-Nabi sallam al-baita, ke Ka'bah. Wa Usamah bin Zaid, Usamah bin Zaid, wa Utsman ibnu Talhah, wa Bilal. Nabi, Usamah bin Zaid, Utsman dan Bilal. Nabi, Usamah bin Zaid, Utsman ibn Talhah dan Bilal. Fa'atola, maka beliau memperpanjang untuk berada di dalam Ka'bah. Tsumma kharaja, lalu keluar. Wa kuntu, ada saya, kata Ibnu Umar, awalan nasi, paling pertamanya manusia, dakhala ala athari, yang masuk untuk mengikuti jejaknya. Fasal itu, maka saya tanya, bilang pada Bilal, aina sholat, Nabi tadi sholat di tempat yang mana? Qala, jawabnya, bainal amudaini, di antara dua tiang al-muqaddamani, bagian depan. Jeroane Ka'bah niku sokone pinten? Coba yang tahu mlebu. Lek mlebu ndelok gambare mungkin banyak. Sak seretan 16 meter, sak seretan 16 meter, Pak, nggih nek tiang. Minimal kan bisa 2 atau 3, ya kan? Andai kan 3 itu petang meteran, ya kan? Nah itu di bagian depan, ini tiang, Nabi sholat di situ. Itu sendirian nggak mengapa. Tapi kalau berjamaah, itu nanti menyebabkan putus. Maka selagi longgar, cari tempat yang tidak putus. Makanya bila sudah tahu putus, mengambil sop di belakangnya. Kenapa? Dilarang sop itu putus, kecuali sholat sendirian di antara dua tiang, itu diperbolehkan. Demikian yang kita baca di malam hari ini. Materi yang ada telah terbaca seolah jelas dan gamblang. Semoga Allah memberikan taufik, keserasian kita, pemahamannya, penerapannya, keikhlasannya, ketaatannya, keistiqomahannya, sehingga semua yang kita kerjakan sesuai dengan dalil yang dibimbingkan. Ada pertanyaan, silakan. Ya. Apa pembatal sholat? Tidak. Ya cuma itu dicela, menyebabkan nilainya berkurang. Pomo gajiane ben sasi pamane 1 juta ya karek 500. Pilih pundi? Pilih 1 juta apa karek 500 saya. Sebentuk gajian kena iki mangan. Ya monggo. Enggak batal, cuma itu kesempurnaannya berkurang. Ibaratnya pas rabi niku milih sing ayu apa wayu. Terus pokoknya wong wedok ngono ya. Pokoke wong lanang mos ora milih. Milih mboten? Oh, nggih lek milih ya upayakan ya yang menjadi sebab kurang sempurna itu dihindari. Sahnya sah saja. Apalagi
Yang mana? Oh. Lek masjidnya cek longgar, cek mampu menampung, maka sop depan cukup siko iki sama soko iki. Ya. Nah itu nanti imamnya ketika ngatur, imamnya memberitahu. Apabila memberitahu mungkin saya ngerti malah nek kidule. Nggih. Nah, di antara dua tiang saja. Nggih. Monggo, enggak apa-apa, boleh. Tapi imamnya sebelumnya memberitahu supaya nanti yang belum tahu jangan nanti menempati di sana. Nah, begitu. Apalagi. Demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.